Shalom, selamat pagi. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kemurahannya tidak pernah habis-habis untuk kita, selalu baru. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, dan mari kita tetap tekun setia untuk membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan yang dahsyat. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh roti apapun hal-hal lahiriah, tetapi kita justru bisa hidup karena firman Tuhan. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Satu titik pun tidak akan lenyap. Karena itu kita terus membaca kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40, dan jangan lupa kita baca juga di Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 71, dan Amsal, hikmat Tuhan yang terus kita bangun untuk menjadi hikmat kita. Pasal 14 ayat 5 sampai 6. Dan kita sudah memasuki topik minggu-minggu ini tentang dunia membutuhkan Bapa. Kita sudah belajar kemarin bahwa ketiadaan Bapa, ketiadaan gambar Bapa, itu yang menyebabkan dunia ini bisa musnah dan hancur. Dan iblis mengerti prinsip ini. Karena itu di dunia ini ada banyak Bapa. Ada bapak pendeta, bapak-bapak pimpinan, bapak-bapak kita di keluarga. Tetapi iblis merusak esensi, fungsi daripada seorang bapak. Sehingga bapak itu hanya status, tapi dalam fungsinya dia menjadi rusak. Baik itu terjadi di dunia ini, di dunia gereja yang disebut dunia rohani. Dan ini prihatinnya, karena ternyata bapak-bapak yang harusnya berfungsi secara rohani menjadi wakil daripada Bapa Surgawi, mereka mempraktekkan, memperlakukan, melakukan dalam fungsi mereka tidak berfungsi, disfungsi, bahkan jadi malfungsi, malpraktek kalau dokter. Sehingga terjadi kekacauan, dan itu yang kita melihat kerusakan demi kerusakan yang disebut. Jika roh Elia yang diutus untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya itu tidak terjadi, aku akan pukul bumi hingga musnah. Kenapa bumi ini menjadi musnah, dipukul oleh Tuhan? Karena hubungan yang dirusak. Ketiadaan figur Bapa itu merusak fungsi-fungsi kehidupan daripada manusia, daripada anak-anak kita, daripada anak-anak rohani kita. Saya dulu berpikir cita-cita saya menjadi seorang pendeta, seorang pengkhotbah yang terkenal, supaya dikenal di mana-mana. Saya tidak menjadi bapak yang sesungguhnya. Tuhan Yesus adalah bapak kita. Karena itu dengerin baik-baik, dia tidak mengutamakan jabatan, pangkat. Dia tidak punya jabatan apapun di dalam pelayanannya. Tapi dia berfungsi sebagai bapak. Dia mengayomi 12 muridnya dengan segala kesederhanaan, kebodohan, kesalahan mereka. Tuhan menemani mereka. Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama makan, bersama-sama melayani. Kalau sekarang kan masalahnya kita punya bapak-bapak rohani yang fungsinya hilang. Fungsinya cuma sebagai instruksi, pimpinan. Dan ini yang menyebabkan banyak orang-orang yang hidup di dunia rohani, di dunia gereja sekalipun, mereka tidak mengalami terobosan. Mereka kelihatan di luar hebat, punya jabatan, pangkat, punya strata atau punya atau maksudnya titel-titel secara rohani. Tetapi mereka tidak bisa dirasakan. Berbeda dengan Tuhan. Karena itu ketika Yesus mengajarkan tentang Bapa, Thomas berkata dalam Yohanes 14, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Itu sudah cukup. Enough. Cukup. Jadi saudaraku, kebutuhan dunia hari ini, baik itu di dunia gereja maupun di dunia sekuler. Dan ketika saudara berada di dunia sekuler, saya berdoa supaya saudara bisa menjadi bapak, berfungsi, mengayomi, punya empati, punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Bisa mengasihi, menerima. Karena hati Bapa Surgawi dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan di sana, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Sempurna di sini, saudaraku, bukan beda dengan yang namanya paham perfeksionis. Kalau saudara bekerja nilainya 6, itu good.
Kalau misalnya nilainya 90 itu very good. Kalau nilainya 100 itu excellent. Tapi kalau melebihi itu namanya paham sempurna yang justru merusak. Tapi Bapa di surga mengajar, lihat bahwa Dia memberikan. Kita disuruh sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan ayat itu sebelumnya sedang mengajarkan bahwa Bapa di surga memberikan matahari, memberikan hujan. Hatinya tetap sama, hujannya diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak baik maupun yang baik. Kalau kita cuma bisa memuji, kalau kita cuma bisa baik kepada orang yang baik, apa bedanya kita dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa, dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Sama aja. Bedanya cuma sudah punya predikat dengan atribut-atribut rohani. Tapi engkau nggak ada bedanya dengan dunia ini. Hati Bapa Surgawi sama. Dia berikan kepada orang yang berdosa maupun orang yang benar. Kasihnya sama. Jadi kita disuruh sempurna seperti Bapa di surga. Dan ini kebutuhan. Kita perlu mewakili hati Bapa Surgawi. Kita perlu menjadi Bapa secara rohani yang memiliki hati Tuhan. Dan ketika anak-anak kita, saudara kita, komunitas kita mungkin tidak seperti yang ada di pikiran dan harapan kita. Bisakah kita seperti Bapa di surga mengasihi? Ketika pasangan kita tidak ideal, tidak seperti yang saudara pikirkan, kita pikirkan, bisa nggak kita tetap mengasihi suami, istri kita? Dulu saudara, ketika saya belum sembuh hati saya hanya menuntut. Ketika mereka tidak bisa mencapai tuntutan saya, wah saya marah besar, saya hakimi mereka. Kata-kata saya menjadi keras. Apakah itu mengubah sebuah keadaan? Tidak. Sama sekali tidak. Karena hari-hari ini kita sudah dipenuhi dengan penghakiman dan tuntutan. Kita sudah capek dengan yang namanya tuntutan dan penghakiman. Saya mengalami bahwa hidup saya semakin berubah hari-hari ini. Karena saya diterima, dikasihi oleh Tuhan lewat orang-orang yang mengasihi saya, menerima saya. Dan itu yang saya berikan. Karena saya tidak bisa memberi apa yang saya tidak punya. Saya memberi apa yang saya punya. Dan saya memiliki karena saya mengalami. Dan itu menjadi sebuah kekuatan. Menjadi perputaran yang terus mengalir. Dan itu yang saya bangun di gereja di mana saya berada. Saya bangun di tengah-tengah keluarga saya. Saya mengasihi istri saya, terima dia apa adanya. Kami belum ideal sampai hari ini. Kami terus sedang belajar. Tapi kami sudah mendapatkan prinsipnya. Kami terus membangun kasih dan penerimaan. Belajar melepaskan diri daripada tuntutan dan penghakiman. Itu yang saya lihat. Sampai hari ini anak-anak saya juga masih ada yang terkadang kita miss. Kita bisa salah paham. Tapi ketika situasi-situasi itu terjadi, saya belajar tidak menghakimi mereka. Saya belajar tidak marah. Tapi saya belajar untuk mengasihi dan menerima mereka. Karena dunia tidak butuh orang-orang yang jago, hebat, pinter, luar biasa. Karena banyak orang pinter, hebat, luar biasa, tapi hatinya luka. Jiwanya sakit. Sehingga mereka tidak bisa melihat, mereka punya harapan, ekspektasi yang begitu tinggi. Dan dia ngamuk ketika tidak tercapai. Dia tidak belajar menerima, dia tidak belajar mengasihi. Karena itu dengar baik-baik, tunjukkanlah Bapa. Itu cukup. Jadi dunia akan cukup ketika kita menunjukkan Bapa. Tetapi ketika kita gagal menunjukkan Bapa, bahkan Bapa di surga memukul bumi hingga musnah. Ada kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang menyertai kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan anugerah-Mu yang luar biasa. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan saat teduh ini. Roh Kudus, pulihkan, sembuhkan, lepaskan kami untuk mengenal Engkau adalah Bapa surgawi yang baik. Mungkin ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat yang mengecewakan. Tapi biarlah kasih Tuhan, kasih Bapa surgawi menyentuh hati kami. Menyembuhkan kami, menolong kami untuk mulai menjadi bapak-bapak secara rohani, ibu-ibu secara rohani, teman-teman secara rohani untuk bisa menemani orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.